Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifianti Kusmawati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kelompok saya dengan judul Kebijakan Domisili dan Pendidikan Berkualitas, Refleksi Nilai Keadilan dan Persatuan dalam Pancasila. Latar belakang masalahnya adalah pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila, menargetkan keadilan sosial dan persatuan, khususnya adalah pendidikan yang hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan SPMB berbasis domisili menggantikan zonasi PBDB dengan harapan mendekatkan siswa ke sekolah terdekat dan memeratakan akses. Namun di lapangan muncul dinamika dan pilihan sekolah. Siswa berprestasi semakin menyempit, sekolah di pinggiran kewalahan, dan dukungan Sarpras atau SDM belum merata. Inilah jarak antara tujuan yang mulia dan implementasinya yang perlu kita ukur dan kita perbaiki. Rumusan masalahnya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan domisili mencerminkan nilai Pancasila. Yang kedua adalah bagaimana pengaruhnya terhadap kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas. Yang ketiga adalah bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi acuan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Hal ini selaras dengan nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial dan persatuan. Apakah jalur domisili mewujudkan keadilan distributif dan prosedural sekaligus memperkuat kohesi sosial? Lalu bagaimana menyeimbangkan kuota domisili, prestasi, dan afirmasi untuk memperkuat tata kelola dan pemerataan mutu lintas sekolah? Wawancara dilakukan kepada 5 narasumber. Yang pertama adalah pengawas dari Dinas Pendidikan, yang kedua adalah guru SMP swasta, yang ketiga adalah orang tua murid sekolah berjumlah 2 orang, lalu yang terakhir adalah guru sekolah negeri. Di wawancara dan observasi kali ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan triangulasi sumber dan metode. Observasi kami lakukan di sekolah negeri dan swasta terdampak dengan menilai profil siswa, fasilitas, dan praktik pembelajaran serta iklim pembelajaran di kelas. Analisis menggunakan tematik dengan validasi lewat triangulasi dan audit jejak kerja singkat. Selanjutnya untuk temuan di lapangan, yang pertama adalah sudut pandang dari orang tua atau wali murid. Yang pertama, menurut mereka ruang pilih sekolah terasa sangat terbatas. Mereka menimbang jarak versus mutu pendidikan, lalu sebagian beralih bersekolah ke swasta. Dampaknya yang pertama adalah biaya meningkat karena harus membayar untuk bersekolah ke swasta, lalu adaptasi anak menantang karena lebih heterogen, dan muncul persepsi kurang adil bagi siswa yang berprestasi yang dimana mereka tidak dapat masuk ke jalur domisili. Yang kedua, dari sudut pandang guru sekolah negeri, mereka berpendapat bahwa kelas makin heterogen. Hal ini menuntut asesmen diagnostik di awal dan diferensiasi pembelajaran. Tantangan utamanya adalah rasio murid dan guru menjadi lebih terasa. Di sisi lain ada peluang peer touring, proyek kolaboratif, dan penguatan karakter. Yang ketiga, dari sudut pandang guru swasta, umumnya mereka mendukung pemerataan, siap menampung siswa non-domisili, namun menyoroti verifikasi administrasi yang berat dan pentingnya skema biaya adaptif atau beasiswa. Yang terakhir adalah dari sudut pandang pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, mereka mendukung kebijakan tersebut dengan catatan kunci pemerataan kualitas SDM, sarana prasarana, dan tata kelola usaha. Usulan teknisnya meliputi dashboard transparansi kuota, audit berkala, kuota dinamis, domisili, prestasi dan afirmasi, serta integrasi Dapodik dan Dukcapil untuk kegiatan SPMB. Selanjutnya untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama adalah pemerataan kualitas sekolah, yang kedua adalah revisi kuota penerimaan, yang ketiga adalah pengawasan administrasi dan integrasi data, yang keempat adalah kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, yang kelima adalah penguatan karakter dan kapasitas guru. Intinya, distribusi siswa saja tidak cukup, keberhasilan tidak boleh diukur hanya dari kepatuhan domisili, tetapi juga mutu layanan, perlindungan kelompok rentan, kepuasan publik, integritas, dan keseimbangan domisili, prestasi, afirmasi menjadi kunci agar pemerataan tidak mematikan peluang. Dalam kegiatan kali ini, refleksi pribadi saya adalah proyek ini mengasah critical thinking saya. Saya belajar menimbang akses terhadap mutu, akses kebebasan memilih dengan pemerataan,
saya mencoba untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan wawancara kali ini. Saya melatih komunikasi lintas pemangku kepentingan, menerjemahkan cerita lapangan menjadi insight yang saya berharap dapat ditindaklanjuti selanjutnya. Saya juga membangun kolaborasi dan kepemimpinan empatik dalam tim saya, menjadikan gotong royong sebagai praktik, bukan hanya jargon semata. Yang paling penting, saya belajar memegang Pancasila sebagai pedoman praktis. Hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Pesan-pesannya adalah keadilan pendidikan bukanlah pilihan, namun amanat dari konstitusi dan janji Pancasila. Semoga merah putih berkibar bukan hanya di tiang upacara, tetapi di setiap ruang kelas yang adil, inklusif, dan memerdekakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.